فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Al-Bassam rahimahullah. Wa amma ziyadatu fi sholatin nahar, adapun tambahan, maksudnya yaitu apakah kita boleh sholat melebihi 2 rakaat di siang hari, bukan di malam hari? Faqad warada anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusolli inda zawali syamsi arba'an summa arba'an. Telah datang hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu ketika matahari sudah tergelincir, beliau sholat 4 rakaat kemudian 4 rakaat. Akhrajahu Tirmidzi. Disebutkan di dalam catatan kaki di sini, Tirmidzi mengatakan hasanun gharib. Seringnya kalau Tirmidzi mengatakan itu berarti apa, hadisnya itu tidak kuat. Tetapi Syekh Ahmad Syakir rahimahullah mengatakan hadis ini bahkan sahih muttasilu al-isnad wa ruwatuhu thiqat. Dan kata si muhakkiknya di sini, siapa ini? Punya anak adalah Abdul Mun'im Ibrahim. Dia mengatakan, dan ini seperti yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Syakir, yaitu hadisnya adalah sahih. Kalaupun dia tidak sampai sahih, tapi dia sahih li ghairi karena ada dalil-dalil yang lain dan disahihkan oleh Syekhuna Muhammad bin Hizam hafizahullahu taala. Maksudnya adalah 4 rakaat sebelum sholat duhur dan 4 rakaat setelah sholat duhur. Itu adalah sunnah. Kalau kita mampunya 2-2 itu pun bagus. Wa amma aqwalul a'immah min dzalik, adapun pendapat para imam tentang masalah ini, sholat melebihi 2 rakaat sholat sunnah. Fal imamu Ahmad ajaza ziyadah fin nafilah ila arba'. Imam Ahmad rahimahullah membolehkan kita menjalankan sholat sunnah itu sampai 4 rakaat. Lihadal hadis, berdasarkan hadis ini. Wa Syafi'i ajaza ziyadah bila had. Imam Syafi'i membolehkan tambahan tanpa ada batas. Wa Malik lam yujiz az-ziyadah ala rak'atain. Imam Malik tidak membolehkan tambahan melebihi 2 rakaat, yaitu di atas 2 rakaat. Amalan bi hadisi sholatul laili masna masna. Mengamalkan hadis sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang betul adalah apa? Ini boleh. Kalau kita langsung 4 rakaat dengan sekali salam itu pun boleh. Tapi yang terbaik memang apa? 2 salam, 2 salam. Yang sebelum dan selepas zuhur itu 4 rakaat 1 salam. Ya itu boleh. Masalah bolehnya boleh. Tapi bagusnya, kata Syekhuna Muhammad bin Hizam, dengan praktek Rasulullah seringnya adalah apa? 2-2. Masalah bolehnya boleh. Wa qad jama'al ulama baina hadisi Aisyah alladhi fi sahihain. Para ulama menyatukan, yaitu menggabungkan di antara hadis Aisyah yang di dalam sahihain wa hadis Ibnu Umar al-warid fi sahihain aidan, dan juga hadis Ibnu Umar yang datang dalam sahihain tentang masalah qiyamul lail itu, yang 4 rakaat falatas al tulahunna wa husnahun. Jangan engkau tanya tentang panjangnya dia dan bagusnya dia. Sementara hadis Ibnu Umar 2 rakaat 2 rakaat. Bagaimana caranya? Wadzalika bil fasli baina kulli rak'atain bi tasyahudin wa salam. Yaitu apa? Kita memisahkan setiap 2 rakaat itu dengan tasyahud dan salam. Wa yajuz az-ziyadah 'alal qadril warid faqat. Dan boleh kita menambahi sesuai dengan dalil yang datang. Tetap 2 rakaat tetapi apa? Setelah mencapai 4 rakaat kita istirahatnya agak panjang. Sebagaimana itu ma'ruf dilakukan oleh sebagian muslimin. 2 rakaat pertama istirahatnya sebentar, kemudian 2 rakaat yang berikutnya istirahatnya agak panjang. Baik. Dan boleh juga dengan apa? Dohir dari hadis Aisyah, yaitu 4 rakaat dengan sekali salam tanpa apa? Ada tasyahud yang di rakaat kedua. Wa yu'khadhu minal hadis, faedah yang kita ambil dari hadis ini yang pertama, yustadallu bihi ala anna sholatal lail rak'atan. Diambil dalil dengannya bahwasanya sholat malam itu 2 rakaat bila ziyadah wala nuqsan. Tanpa adanya tambahan, tanpa ada pengurangan. Ini untuk pendapat yang mengatakan rakaatan ini rakaatan yang kedua, dia sekedar taukid, bukan maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam jadi 6 atau bahkan sampai apa? Sampai 10 kemudian tambah 1. Karena apa? Sebagian pendapat mengatakan rakaatan yang kedua ini taukid, yaitu 2 rakaat saja, jangan tambah lagi. Qiyamul lail itu hanya 2 rakaat, kemudian baru 1 witir. Jangan tambahan dan jangan kurang dari 2 rakaat. Adapun pendapat yang lain mengatakan ini untuk tikror, yaitu apa? Setelah 2 rakaat sholat lagi 2 rakaat sebagaimana
sabda Nabi, hadis-hadis yang lain Rasulullah sholat sampai 13 rakaat, kadang 11 rakaat, kadang 9 rakaat, yaitu lebih dari 2 rakaat. Yang menunjukkan bahwasanya apa, rakaatan di sini bukan taukid tetapi takrir, yaitu boleh diulang, tambah 2 rakaat lagi, tambah 2 lagi, tambah 2 lagi. Memang ini khilaf, tetapi yang betul adalah apa? Bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Yang kedua, annal witra yakunu akhira sholatil lail. Bahwasanya sholat witir ini dilakukan di akhir sholat malam, liman wasiqa min nafsihi bil qiyam. Bagi orang yang memang dia yakin dirinya mampu menjalankan qiyamul lail itu. Adapun kalau tidak yakin, hendaknya apa? Sebelum tidur dia sholat witir. Boleh jadi dia akan ketiduran, sudah sholat dulu aja. Kalau ternyata di tengah malam dia mampu bangun, boleh dia sholat lagi, tapi jangan witir. Dibuat apa? Genap-genap. As-salis anna waqtal witri yantahi bitulu'il fajr. Waktu sholat witir ini berhenti dengan terbitnya fajar. Begitu terbit fajar maka apa? Maka jangan witir lagi. Kecuali kalau dia sudah biasa witir, kemudian dia ketiduran, maka boleh dia langsung apa? Sebelum menjalankan 2 rakaat fajar dia sholat witir, sebagaimana yang dijalankan oleh Ali bin Abi Thalib, dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Ini bagi orang yang tidak apa? Yang tidak terbangun di malam hari, tapi tertidur. Bangunnya adalah ketika sudah mulai fajar. Taib. Dan ketika itu Ali bin Abi Thalib memang apa? Dalam suasana perang, keluar dari kemah beliau. Dan memang suasana yang sangat susah tentunya. Yang ketiga, yang keempat, annal afdal annal witra yakunu ba'da sholati syafa'. Yang paling bagusnya dan tidak wajib, tetapi paling bagusnya adalah witir itu setelah sholat-sholat yang genap, qiyamul lail. Karena hadis yang telah kita lewati itu, yang Rasulullah SAW bersabda apa? Ij'alu akhira sholatikum bil laili witra. Hadis Ibni Umar itu. Jadikan akhir sholat kalian di malam hari itu ganjil. Wa taqdimu syaf'in qabla al-witr huwa sunnah. Jadi sunnahnya adalah kita mendahulukan yang genap sebelum yang ganjil. Wal iqtisaru fil witri ala rak'atin wahidah lam yataqaddamha syaf'un jaiz. Kita mencukupkan diri dengan 1 rakaat witir dan tidak didahului dengan sholat yang genap, ini boleh. Mampunya hanya 1 rakaat maka ini boleh. Yang penting apa? Jangan sampai kosong dari qiyamul lail. Kenapa? Karena afdhalus sholah ba'da sholatil fardhah adalah qiyamul lail. Hadisnya sahih. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah qiyamul lail. Sementara 2 rakaat fajar yang sangat kita cintai ini, Rasulullah telah bersabda apa? Rakaatul fajr khairum minad dunya wa ma 'alaiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Maka apalagi apa? Qiyamul lail lebih bagus lagi. Faqad jaa'a fi hadits Abi Ayyub marfu'an, telah datang dalam hadis Abi Ayyub dari Rasulullah SAW, man sya'a autara bi wahidah. Barang siapa dia mau, hendaknya dia witir 1 rakaat, itu pun sudah sangat bagus. Lebih bagus daripada apa? 2 rakaat fajar. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Paling tidak apa? Harus ada 1 di malam hari. Disebutkan rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Disebutkan dalam catatan kaki, bahkan datang juga dari apa? Dari Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa saha an jama'atin minas sahabah, datang dari sejumlah para sahabat, annahum autaru bi wahidah min ghairi taqaddumi naflin qablaha. Sebagian sahabat mereka witir 1 rakaat saja tanpa didahului oleh sholat sunnah yang lain. Karena apa? Terkadang ya ada kesibukan atau penat atau sakit, ini boleh jadi dengan semangat para sahabat. Yang kelima, ijabatus sa'il ala mashhadin minan nas li ta'mimil faidah. Boleh kita menjawab pertanyaan orang yang bertanya di hadapan orang banyak. Untuk apa? Untuk lebih mengumumkan faedah, agar faedahnya menyeluruh ke orang-orang yang mendengar di situ. Karena ini kisahnya apa? Dalam waktu apa? Khutbah. Yang keenam, istihbabul witr. Salat witir ini mustahab. Waqad qila bi wujubi, sebagian ulama di antaranya satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan ini wajib. Barang siapa meninggalkan salat witir maka persaksiannya ditolak. Yaitu apa? Dia orangnya fasik. Tapi dalil-dalil yang lain menunjukkan dia tidak sampai wajib. Sebagaimana hadis apa itu? Thalhah bin Ubaidillah, orang Badui, mengatakan tentang kewajiban Islam. Rasulullah mengatakan bahwa khamsu shalawatin fi kulli yaumin wa lailah. Salat 5 waktu di sehari semalam. Orang ini tanya, hal alayya ghairuha? Apakah saya wajib yang selain itu? Qala la illa anta tawwa. Tidak ada kecuali kalau engkau ingin
Hanya saja kalau engkau ingin menjalankan sholat sunnah, kerjakan. Taib wa rajih annahu laisa biwajib, dan yang benar dia tidak wajib. Walakinnahu min afdalit tatawu'at, bahkan akan tetapi dia adalah termasuk tatawwu yang paling utama. Likasratin nususi fil amri bihi wa fadlih, karena banyaknya nas-nas yang memerintahkan untuk sholat witir dan juga menjelaskan tentang keutamaannya. Wa kaunin Nabi SAW lam yatrukhu fi hadarin wala safar, dan karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya, baik ketika beliau masih di kampung beliau, mukim, ataupun di dalam suasana safar, perjalanan yang jauh. Baik, ilahuna, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.